Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi dan salam tangguh untuk mahasiswa-mahasiswa Politeknik Kesehatan Surakarta yang saya banggakan. Mari untuk pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua, khususnya para mahasiswa yang saya cintai, dalam keadaan sehat, aman, lancar, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, perlu saya sampaikan, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa keadaan dunia, juga Indonesia, termasuk kita, keluarga besar Poltekkes Surakarta, sedang menghadapi bencana pandemi COVID-19. Sehingga ada dampak-dampak yang kita hadapi bersama, termasuk yang dihadapi oleh para mahasiswa Politeknik Kesehatan Surakarta. Atas dasar instruksi pemerintah untuk kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, maka pembelajaran banyak menggunakan online atau internet. Hanya pembelajaran praktek saja yang nanti akan dijadwalkan ulang. Tapi pembelajaran yang bisa diganti dengan online telah disepakati pembelajaran melalui online. Nah, untuk mahasiswa reguler semester terakhir Politeknik Kesehatan Surakarta mempunyai kewajiban untuk menjalankan program kegiatan yaitu KKN, IPE, IPC, CIPIPEK. Namun, oleh karena keadaan bencana pandemi COVID-19 tidak memungkinkan untuk berkerumun atau mengumpulkan banyak orang, maka pelaksanaannya diadaptasikan, dimodifikasi, disesuaikan, disinergikan dengan program pemerintah, yaitu diganti dengan pengabdian masyarakat dalam bentuk setiap mahasiswa diminta menjadi relawan mandiri di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing dalam lingkup kegiatan pencegahan, penanggulangan, penyebaran COVID-19. Jadi sekali lagi, mahasiswa Poltekkes Surakarta, program reguler semester terakhir, untuk kewajiban KKN diganti dengan pengabdian masyarakat menjadi relawan mandiri di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing dalam lingkup kegiatan pencegahan, penanggulangan, penyebaran COVID-19. Untuk itu, kepada para mahasiswa untuk merencanakan diri sesuai dengan edaran Dirjen Dikti bahwa pembelajaran dari rumah salah satu bentuknya bisa menjadi relawan kemanusiaan. Dan relawan kemanusiaan bagi mahasiswa kesehatan itu bisa melaksanakan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, termasuk identifikasi penduduk dan screening. Bentuk relawan mandiri itu dihargai sama dengan
KKN. Untuk mahasiswa yang tidak memungkinkan melakukan pengabdian masyarakat, menjadi relawan mandiri di tempat tinggalnya masing-masing dengan berbagai alasan, bisa mungkin dalam keadaan sakit, bisa dalam keadaan mungkin tempat tinggalnya itu masuk zona merah yang memang baru ada karantina wilayah yang tidak memungkinkan melakukan relawan mandiri di lingkungannya, maka akan dijadwalkan tersendiri setelah perkuliahan masuk dan setelah keadaan pandemi ini sudah terkendali atau aman. Nanti dijadwalkan seperti KKN di lingkungan Poltekkes Surakarta di luar jam belajar, karena tidak mungkin dijadwalkan secara tersendiri, tetapi dijadwalkan di luar jam pada saat perkuliahan setelah dimulai lagi. Sehingga ada dua pilihan. Yang pertama menjadi relawan mandiri di lingkungannya masing-masing, yang tidak memungkinkan difasilitasi untuk diberi penugasan KKN di lingkungan Poltekkes Surakarta dilaksanakan setelah keadaan aman, terkendali, dan sudah masuk kuliah lagi. Saudara sekalian, saya perlu sampaikan, prinsip menjadi relawan ini substansinya sama dengan KKN, dimulai dengan perencanaan, diakhiri dengan evaluasi dan laporan. Di tengah-tengahnya ada implementasi pelaksanaan kegiatan. Yang perlu saya sampaikan adalah yang pelaksanaan. Pelaksanaan ini setara dengan 2 minggu atau 10 hari efektif, atau dengan target kegiatan 10 kegiatan. Jadi yang perlu saudara sekalian catat adalah wajib melakukan 10 kegiatan. Itu bisa dilakukan dalam waktu 1 hari, 2 hari, 10 hari, dipersilahkan. Maksimal waktu dibatasi mulai hari ini sampai tanggal 13 Juni 2020. Jadi dipersilahkan nanti pada mahasiswa yang akan menjalankan relawan, ada persyaratan. 1, mahasiswa sehat, tidak ada keluhan batuk, pilek, panas, sesak napas. Kalau baru ada keluhan itu berarti disehatkan dulu. Yang kedua, mahasiswa wajib menggunakan alat pelindung diri, yaitu menggunakan masker selama menjalankan tugas sebagai relawan. Yang ketiga, mahasiswa selalu wajib untuk cuci tangan dengan sabun disinfektan atau hand sanitizer sebelum dan sesudah menyentuh benda atau barang. Yang keempat, mahasiswa tidak menyentuh muka, mulut, hidung, mata selama tangannya tidak bersih atau tidak terdesinfeksi. Kemudian selanjutnya adalah menjaga jarak atau physical distancing. Kurang lebih 2 meter antara mahasiswa dengan orang lain.
Dan mahasiswa yang melaksanakan praktek ini, praktek mandiri atau relawan ini adalah mahasiswa semester terakhir aktif di program reguler. Kegiatan yang bisa dilakukan, prinsipnya karena ini pengganti KKN IPE itu adalah kolaborasi, teamwork, kerjasama. Maka bentuk kegiatannya adalah kegiatan yang keluar dari dalam dirinya. Sesuai dengan keputusan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja bahwa di setiap desa wajib membentuk relawan siaga COVID-19. Sehingga saudara sekalian, diharapkan untuk menginduk atau menyatukan atau kerjasama dengan satuan-satuan relawan yang ada di desanya masing-masing. 10 kegiatan ini contohnya, yang pertama misalnya saja koordinasi. Ya, koordinasi berarti kegiatan yang sudah tidak dalam dirinya tetapi sudah dengan orang lain. Nah, ini sudah bisa bentuk kegiatan, jadi koordinasi dengan tim, koordinasi dengan Pak Lurah atau dengan Pak RT atau dengan Karang Taruna. Ya, itu sudah kegiatan. Kemudian evaluasi bersama tim, evaluasi kegiatan yang telah dilakukan bersama tim relawan yang lain. Berarti ini sudah juga kegiatan. Kemudian mengedukasi tentang apa itu COVID-19. Itu sudah kegiatan. Mengedukasi bagaimana penanggulangan COVID-19. Itu juga sudah kegiatan. Mengedukasi bagaimana menggunakan alat pelindung diri masker. Itu juga sudah kegiatan. Mengedukasi bagaimana cuci tangan yang benar. Itu sudah kegiatan. Bagaimana mengedukasi PHBS, perilaku hidup sehat, itu juga sudah kegiatan. Bagaimana edukasi tentang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, itu juga sudah kegiatan. Bagaimana menyediakan fasilitas, misalnya saja tempat cuci tangan di pojok-pojok jalan, sudah kegiatan. Bagaimana screening, mengidentifikasi penduduk yang rentan, itu juga sudah kegiatan. Bagaimana mengidentifikasi apakah ada tempat untuk karantina seumpama nanti ada ODP atau PDP, itu juga sudah kegiatan. Bagaimana memberikan suatu donasi, nyumbang masker, barang atau uang, atau sabun, atau hand sanitizer, itu juga sudah kegiatan. Melakukan kegiatan ini bisa online, bisa langsung. Misalnya memberikan brosur, pamflet, spanduk, itu juga sudah kegiatan. Jadi prinsipnya kegiatan ini dijalankan bersama dengan orang lain atau dengan tim atau dengan satuan. Pada saat pelaksanaan tidak harus bersama-sama, tetapi keputusan melaksanakan itu adalah keputusan bersama atau disetujui oleh satuan timnya tadi. Itu bentuk-bentuk kegiatan. Nah, kegiatan ini nanti didokumentasikan, dicatat, difoto, atau di video. Nanti dilaporkan. Ya, setelah terakhir nanti dilaporkan. Oleh karena sekarang ini menjadi relawan bencana,
maka tidak harus perencanaan itu didahulukan. Ya. Jadi mekanismenya memang ada perencanaan dulu, baru pelaksanaan, baru evaluasi. Tetapi kalau kondisi bencana dimungkinkan tanpa rencana, tapi harus segera melakukan tindakan. Maka diperbolehkan. Misalnya melakukan tindakan dulu, baru nanti perencanaan itu ditulis belakangan. Dan pelaporan. Nanti tentang format perencanaan pelaporan, format termasuk materi-materinya, itu nanti bisa di-download dan nanti akan disampaikan oleh tim, oleh Kapus Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kalau saudara sekalian nanti butuh konsultasi, bisa melakukan konsultasi, bisa dengan dosen pembimbingnya, bisa dengan kaprodinya, bisa dengan kajurnya, bisa dengan kepala pusat penelitian dan pengembangan dan pengabdian masyarakat, bisa dengan wakil direktur 1, bisa langsung pada direktur. Kalau bisa sejak dari bawah, dari dosen. Tapi kalau nggak memungkinkan, silahkan saja. Mana yang memungkinkan untuk dilakukan konsultasi. Termasuk nanti persetujuan laporannya. Boleh salah satu. Tapi saran saya mulai dari bawah, mulai dari dosen pembimbing dan sebagainya. Tapi kalau kesulitan bisa langsung ke kaprodinya. Bisa langsung ke kajurnya, bisa langsung ke kapusnya, bisa langsung ke wadirnya, bisa langsung ke direkturnya. Kalau mengalami kesulitan di tingkat sebelumnya tadi. Itu saudara sekalian. Nah nanti secara teknis, secara rinci akan disampaikan oleh Bu Kapus, Bu Yuyun. Ya, ini informasi yang saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bersama beberapa waktu yang lalu mahasiswa mengusulkan ada bantuan pulsa. Ya, kami telah melakukan berbagai langkah. Yang pertama, kami telah mengusulkan kepada Badan PPSDM yang membawai Poltekkes untuk bagaimana mahasiswa ini mendapatkan bantuan pulsa. Karena kewenangan melakukan itu bukan di direktur. Karena uang yang masuk ke Poltekkes itu menjadi uang negara, bukan uangnya direktur atau uangnya Poltekkes. Maka usulan-usulan mahasiswa kita teruskan kepada Badan PPSDM Kementerian Kesehatan. Mungkin saudara semua pernah dengar bahwa disetujui. Tetapi karena kondisi nasional itu masih berubah-ubah, akhirnya dikaji ulang dan kemungkinan tidak disetujui atau ditunda. Kami tetap mengusulkan, kalau nanti misalnya sudah diizinkan untuk memberikan bantuan pulsa akan kita sampaikan. Jadi ditunggu saja para mahasiswa, ketika nanti memang disetujui pasti akan kita berikan. Kalau Politeknik Kesehatan yang lain itu memberikan berarti disetujui, kita juga memberikan. Itu yang poin tentang bantuan pulsa. Tetapi kami juga sudah mengusahakan bekerja sama dengan provider. Dari semua provider kita hubungi, yang sudah menyetujui dan sanggup yaitu dari provider Indosat. Jadi dari Indosat itu menyetujui, termasuk dosen itu sudah kita sampaikan, dan semua mahasiswa, nanti akses untuk e-learning Poltekkes Surakarta itu menggunakan Indosat gratis, diberi sampai 30 GB. Jadi mahasiswa yang punya Indosat nanti bisa mengakses ke e-learning Poltekkes Surakarta sampai 30 GB. Itu banyak, karena 1 bulan itu paling menghabiskan 10 GB. Ya. Bagi yang belum mempunyai kartu Indosat, ya berarti beli dulu, beli kartu perdananya. Kalau nggak salah harganya sekitar 10.000 sampai 15.000. Baru nanti mengakses
dan ada 30 giga. Bagi yang tidak mungkin membeli atau tidak mampu membeli dengan harga maksimal 15.000 tadi, silahkan datang ke Poltekkes, ke kantor direktorat, nanti kita beri kartu perdana. Ya. Kita siapkan kartu perdana bagi yang belum punya Indosat. Setelah itu nanti bisa untuk mengakses. Jadi sekali lagi yang bisa kami lakukan adalah bantuan pembelajaran internet dengan pulsa Indosat 30 giga yang digunakan hanya untuk pembelajaran e-learning Politeknik Kesehatan Surakarta, tidak untuk yang lain. Ya. Dosen juga sudah saya sarankan seperti itu. Ya. Yang lain-lain kami tetap mengusahakan, tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Ya. Itu sementara yang bisa kami sampaikan kepada saudara sekalian. Nanti selanjutnya disampaikan oleh Bu Yuyun secara teknis dan rinci. Saya kira dari saya cukup sekian. Tetap semangat, tetap tangguh. Semoga semua mahasiswa Politeknik Kesehatan Surakarta sukses, lancar, dan sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.